bisa sampai mengenali keluarganya. Semua histori saya sebagai manusia ada dipegang dokter ini dan dia perhatian banget sama saya. Kalau salah satu indikator keberhasilan transformasi layanan kesehatan primer adalah apabila insting pertama masing-masing dari kita pergi ke puskesmas. Nah, tapi balik lagi, puskesmas yang di mana? Indonesia yang sebelah mana? Indonesia besar. Indonesia bukan hotel ini. Tadi saya jalan ke sini, saya masih sempat lihat ada warung kopi itu, ada ini, bukan. Indonesia tidak hanya itu. Indonesia yang mana? Yang kota, yang desa. Mana dari 255 juta orang penduduk Indonesia yang harus kita datangi lebih dulu? Rekan-rekan muda sekolah di bidang kesehatan. By defaultnya adalah mengabdi, memberikan separuh atau banyak bagian dari diri sendiri untuk melayani. Itu default ya. Kalau masuk sekolah yang berlatar belakang kesehatan, defaultnya itu memang harus memberi. Mau memberinya kepada siapa? 255 juta mau yang kemana? Nah, Nusantara Sehat memberikan opsi. Ini pilihannya kurang lebih. Ada yang DTPK, daerah perbatasan dan kepulauan. Ada yang khusus Papua. Kenapa dikhususkan Papua di dalam klasifikasi ini? Karena rumit. Alamnya susah. Penduduknya susah karena kurang bersekolah. Akses virtually nggak ada. Kalau kita dari sini Jakarta, kita mau pergi ke satu tempat lokasi NS di Iwur, dan ini bukan yang tersulit lokasi ini. Dari Jakarta ke Jayapura naik pesawat 6 jam. Dari Jayapura ke Oksibil naik pesawat sebentar 45 menit. Tapi ingat tahun lalu ada pesawat yang jatuh tuh dari Jayapura ke Oksibil, nah itulah itu pesawat. Waktu saya datang ke sana lihat, sungguh saya kaget karena terbang di antara sekitar saya hanya awan putih, nggak kelihatan apapun ke depan, ke samping, ke bawah itu nggak kelihatan. Dan itu hanya ada satu celah untuk di jam tertentu yang bisa terbang masuk. Kalau sudah kabut seperti demikian, pilot nggak akan ambil risiko. Oke? 45 menit oke, tapi jangan membayangkan 45 menit dari Jakarta ke Jogja. Ini beda. Jadi bisa sampai nunggu sebentar di Jayapura, bisa sampai nunggu 2 hari sampai cuacanya bagus atau lebih. Dari Oksibil ke darat, jalan terus naik mobil 2 jam kurang lebih sampai jalannya habis. Ini benar loh, ini saya baru pulang dari sana. Sampai jalannya habis. Begitu udah nggak bisa jalan mobil, turun jalan kaki. Kalau kita, apalagi saya tadi mengakui gadis metropolitan, jalan kaki 3 sampai 4 jam. Kalau orang asli Papua atau teman-teman Nusantara Sehat yang sudah beradaptasi 1,5 jam paling lama. Jadi kita pakai jeblos-jeblos dulu Bu, apalagi usia sudah tidak lagi 20. Jadi harus jeblos-jeblos dulu. Itu jalan kaki saja. Indonesia yang mana? Transformasinya mau dilakukan dari mana? Nah, NS ada di mana? Nusantara Sehat ada di mana? Kalau lihat peta ini adalah peta listrik Indonesia dari malam hari. Oke. Pertanyaan rekan-rekan muda, jadi Bu Dia, NS itu di mana Bu lokasinya? Cari yang paling gelap, di situ NS. Yang paling terang, salah ya. Kan NS itu mencerahkan, menerangi. Begitu. Ibu-ibu,
Dan bapak-bapak kalau nanti putra-putrinya ingin ke tempat yang gelap-gelap itu, mohon keridoan dan keikhlasan. Insya Allah aman. Ada satu putri Ibu Eni, Direktur Kesehatan Keluarga, yang ikut NS, ikut seleksi dan diterima dan wawancara dan ditempatkan di daerah yang gelap itu, di NTT itu gelap banget, di angkatan keempat, diridoi, didoain sama ibu. Jadi itu yang kira-kira Jawa jelas. Kalau yang terang banget itu udah bukan Indonesia loh ya. Jadi Indonesia tuh banyak gelapnya. Itu kenapa NS dibutuhkan sampai seperti ini angkanya saat ini. Sepanjang 2015 dan 2016 telah diberangkatkan, insya Allah nanti dilatihnya angkatan 5, kalian akan menggenapi 251 tim sepanjang 2015 dan 2016. Jumlah orangnya kalau saya tidak salah hitung 1358. Ya, kasihlah sama teman 1400 gitu ya. Plus minus 1350. Anak muda, rekan muda, semua di bawah 30 tahun. Semua perginya ditempatkannya dalam bentuk tim, berbasis tim, semua lengkap. Terjadilah di situ sebuah tim building dan kerjasama dan proses berpikir dalam tim. Terakhir tadi 6 building blocks WHO, transformasi dalam service delivery. Karena kalau 6, kalau 7, kalau 8 orang dalam satu tim akan jauh lebih optimal hasilnya dibandingkan mengirimkan satu. Kalau sebelumnya diseleksi dari 7.000 orang, yang keterima enggak sampai 300. Diharapkan yang tidak sampai 300 itu akan bisa memberikan lebih daripada hanya separuh dirinya. Kalau bisa 100% plus. Itu kenapa penyaringannya kuat, itu kenapa seleksinya kuat, karena Bapak Ibu bayangkan di usia yang 22, 23, 24 harus memberikan sebagian besar dari dirinya kepada orang lain. Jadi ini kenapa rekan-rekan muda ini nggak sembarangan diseleksi dan dalam standar yang cukup tinggi. Itu kenapa rekan-rekan NS sekarang fit semua ya. Tiap hari olahraga, makan teratur, tidur teratur, berantem teratur juga pasti. Tapi itu menyeimbangkan. Karena 5-6 orang di dalam satu tim tentu ada dinamika tersendiri. Tapi kekuatan yang dihimpun dari 5 atau 6 orang ini mampu untuk memberikan kepada seluruh masyarakat yang ada di pinggir-pinggir Indonesia yang tadi gelap itu. Seperti ini kurang lebih yang diiur. Begini tadi yang saya bilang, nanti silahkan dilihat sendiri untuk yang berminat. Cuma satu hal yang paling penting adalah ini Nusantara Sehat dikirim untuk mentransformasi, bukan hanya layanan kesehatannya, tapi membantu masyarakat Indonesia untuk mentransformasikan diri. Yang didahulukan adalah mereka yang di daerah gelap-gelap, mereka yang di pinggir. Tapi sebenarnya bukan cuma ini yang dikerjakan. Untuk bisa memberikan data yang akurat, memberikan gambar yang tepat mengenai apa yang harus dikerjakan, di balik tim Nusantara Sehat yang 1358 ada satu desa. Kalau istilahnya orang Inggris itu it takes a village, butuh sebuah desa untuk menggerakkan, untuk membawa perubahan. Di balik tim Nusantara Sehat ada kami-kami ini yang memastikan bahwa adik-adik Nusantara Sehat bekerja dengan optimal. Melalui apa? Melalui sistem pengendalian dan evaluasi yang menyeluruh sepanjang 2 tahun mereka bekerja. Jadi nanti
rekan-rekan muda yang di Nusantara Sehat ini tidak sekedar kalau orang Jawa bilang diculke, udah ya dinaikin ke pesawat dah sampai ketemu 2 tahun lagi, enggak, tetapi dibimbing secara terus-menerus. Ada laporan yang harus diberikan, ada masukan yang kita ingin dengar, ada data yang kita ingin terima, ada highlight seperti sekarang. Minggu depan kita akan meng-highlight, insya Allah akan ada public expose tentang Nusantara Sehat 2 tahun pengabdian. Kita highlight capaian-capaian. Jadi ada selalu ada komunikasi antara lokasi penempatan dengan masing-masing tim yang di sana. Dari 250 tim itu, masing-masing tim punya pendamping. Dan itu satu Kementerian Kesehatan semua mengasuh, semua mengayomi Nusantara Sehat, dari Litbang, dari PPSDM, dari P2P, semua bagian. Monef ini dikerjakan bersama lintas unit. Jadi memang ada kunjungan ke lapangan, ada yang mereka dipanggil kembali ke Jakarta untuk bisa memberikan masukan dan memberikan feedback apa yang kurang dari kami yang mengendalikan di pusat, yang harus kita ketahui di pusat agar bisa dilakukan perubahan di daerah. Dinamika ini terus berjalan selama 2 tahun, dan sekarang Nusantara Sehat Angkatan 1 sebentar lagi akan menyelesaikan masa tugas, yaitu di bulan Mei 2017. Dari beberapa lokasi ini akan ada yang diteruskan, jadi ini akan terus bergulir sampai nanti 2019 mungkin akan lebih dari 1000 puskesmas sudah ditempatkan tim Nusantara Sehat. Nah, setelah hampir 2 tahun, apa yang terjadi di lapangan? Simpel sebenarnya. Ini diminati juga di Papua. Tadinya lahannya nggak ada, tapi kemudian bisa ditanami padi. Tim Nusantara Sehat menjadi pionir untuk bikin program lahan padi di sana. Di sini juga diminati. Ada produksi. Tim Nusantara Sehat membuat yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dari 2 slide ini apa? Ketahanan pangan, gizi, pasti sudah ada. Jangan pikir di sana ada